Ukraina menghancurkan jembatan utama di atas Sungai Sem di Oblast Kuk yang bisa menjadi pukulan logistik besar bagi pasukan Rusia. Sementara di Donetsk, posisi Ukraina semakin kritis. Serangan terhadap jembatan di Gluskov terjadi pada Jumat 16 Agustus 2024 atau hari ke-11 invasi Ukraina ke Rusia. Angkatan Udara Ukraina mengunggah video yang menunjukkan momen benturan. Terlihat jembatan tersebut putus total akibat serangan. Sejumlah laporan menyebutkan serangan itu menggunakan roket GMLRS yang ditembakkan sistem HIMARS atau M240, tetapi GMLRS akan sulit membuat ledakan sebesar itu. Sementara ATACMS yang bisa ditembakkan oleh HIMARS masih dilarang oleh Amerika digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Bom dipandu jarak jauh GDAMAR atau HAMMER kemungkinan yang digunakan. Ini diperkuat dengan pernyataan Angkatan Udara Ukraina yang mengatakan serangan itu dilakukan oleh jet tempur mereka. Apapun itu, putusnya jembatan ini akan menghadirkan masalah bagi Rusia. Sungai Sem meliuk-liuk di sekitar sebagian besar wilayah Kuk dan terus berlanjut ke Ukraina. Jembatan di Gluskov adalah satu dari 3 jembatan di daerah itu. 2 jembatan lain yang lebih kecil dilaporkan juga mulai diserang. Kehancuran jembatan ini dapat menjadi pukulan bagi upaya Rusia guna memasok wilayah tersebut. Media massa Rusia melaporkan sebagian distrik Gluskov kini terputus. Mereka meliputi Tatkino, Popopoleasi, Volvino, dan sekitar 27 permukiman lainnya. Penduduk sipil kini hanya dapat dievakuasi melalui air. Ini setidaknya merupakan upaya ketiga Ukraina yang diketahui untuk menghancurkan jembatan tersebut. Sehari sebelumnya jembatan diserang oleh M142 HIMARS. Serangan lain juga dilakukan pada 13 Agustus. Serangan intensif inilah yang mendorong Rusia dengan keras memburu posisi HIMARS. Upayanya berhasil. Kementerian Pertahanan Rusia mengunggah video yang menunjukkan penghancuran HIMARS di Sumy, Ukraina, wilayah yang berbatasan dengan Kursk. 2 HIMARS diklaim Rusia telah dihancurkan. Media Rusia juga melaporkan jembatan yang melintasi Sungai Sem merupakan rute utama pengiriman amunisi dan makanan bagi pasukan Rusia di daerah tersebut. Saat ini dilaporkan antara 500 hingga 1000 pasukan Rusia berada di daerah yang terisolasi setelah jembatan itu rusak. Rusia tampaknya sedang membangun jembatan ponton di seberang sungai untuk membawa pasukan. Namun fasilitas ini juga dapat dengan mudah menjadi sasaran HIMARS dan serangan udara jarak jauh. Sejumlah blogger militer Rusia menyebut penghancuran jembatan merupakan tanda bahwa Ukraina berupaya merebut distrik Gluskov. Saluran Telegram MIG Rusia menyebut secara kasar Ukraina saat ini memiliki 3 rencana untuk wilayah tersebut. Jika berjalan dengan baik, pasukan Ukraina akan mengambil alih kendali di Jalan Raya E38 di bagian Gluskov-Kursk. Kemungkinan juga menyerang dari sisi Gluskov. E38 terletak sekitar 24 km di utara Gluskov dan merupakan arteri timur barat penting di tengah Oblast Kursk. Jika tidak berjalan baik, Ukraina dapat mengambil resiko dengan menduduki dataran tinggi di tepi Sungai Sem dan menggali parit. Ini untuk tawar-menawar lebih lanjut. MIG Rusia menilai serangan langsung terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal secara politis. Sementara pergerakan menuju Kursk memiliki makna militer politik tertentu bagi Ukraina, tetapi memerlukan waktu untuk berkumpul kembali dan pasukan yang besar. Jadi itu juga tidak terlalu mungkin. Kementerian Pertahanan Rusia tidak menyebutkan jembatan tersebut dalam penilaian terakhirnya. Mereka hanya mengatakan semakin berhasil mematahkan serangan Ukraina. Pasukan Rusia disebut berhasil memukul mundur serangan Ukraina di sejumlah distrik. Seperti biasa, klaim Ukraina berlawanan dengan apa yang dikatakan Rusia. Kepala Staf Umum Ukraina Jenderal Oleksandr Syrskyi mengatakan pasukan mereka telah maju 1 hingga 3 km lagi. Sementara Eduard Moskalov, kepala kantor komandan militer yang baru diangkat Ukraina di wilayah yang dikuasai di Kursk, setelah memulai tugasnya. Di bagian lain, Ukraina kini juga terancam untuk kehilangan 2 kota penting di Donetsk. Mereka adalah Pokrov dan Torets. Pertahanan Ukraina di titik ini semakin sulit karena di bawah tekanan Rusia yang sangat besar.
Pasukan Rusia dilaporkan mendekati Pokrovsk yang menjadi pusat logistik utama Ukraina. Situasi ini menimbulkan keraguan atas harapan Ukraina bahwa serangan ke Rusia mendorong Moskow untuk mengurangi serangannya di tempat lain di medan perang. Rusia kini berada sekitar 12 km dari Pokrovsk. Merebut kota ini akan membawa Rusia selangkah lebih dekat ke tujuan lamanya untuk merebut seluruh wilayah Donetsk. Pokrovsk terletak di jalan utama yang menghubungkan beberapa kota. Ini membentuk lengkungan pertahanan yang melindungi bagian Donetsk yang masih dikuasai oleh Ukraina. Di garis pertempuran ini, pasukan Rusia disebut memiliki keunggulan infanteri 10-1 dan melakukan serangan yang dipimpin infanteri dari sebelum matahari terbit hingga matahari terbenam setiap hari. Kepala Pemerintahan Pokrovsk, Serhiy Dobryak, mendesak warga untuk tidak menunda keputusan evakuasi. Rusia terus mendekat dan evakuasi disebut sebagai satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan diri. Dobryak mengatakan kereta tambahan dijadwalkan untuk membawa warga keluar dari kota tersebut. Sementara itu, Ukraina pada Jumat juga kembali berusaha menyerang jembatan Kerch di Crimea. Saluran Telegram Rybar yang terhubung dengan Kremlin menyebut serangan menggunakan rudal dan drone laut. Setidaknya 12 ATACMS yang digunakan Ukraina berhasil ditembak jatuh. Sementara helikopter mereka menghancurkan sedikitnya 5 drone laut. Belum ada pernyataan resmi dari Kiev terkait serangan tersebut. Yang jelas ini adalah serangan terbaru setelah sekian lama Ukraina tidak menjadikan jembatan itu sebagai target serangan. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis rekaman yang disebut penghancuran sistem pertahanan udara Patriot di wilayah Dnipropetrovsk. Rekaman menunjukkan serangan menggunakan rudal Iskander dengan amunisi cluster. Terlihat ada upaya Patriot untuk menghadang serangan tetapi gagal. Hanya saja Rybar menilai serangan itu tidak bisa dikatakan berhasil. Analisa yang dilakukan menunjukkan tidak ada kerusakan berarti pada peluncur maupun radar. Salah satunya ditunjukkan dengan tidak adanya ledakan besar. Rybar juga menyayangkan kenapa untuk target gemuk seperti itu hanya dilakukan serangan dengan satu rudal. Ukraina di sisi lain juga merilis video penghancuran kolom kendaraan Rusia di jalur Kharkiv. Sejumlah kendaraan lapis baja Rusia terlihat meledak dan terbakar akibat penghadangan tersebut. Video lain menunjukkan serangan rudal Kh-35 Rusia terhadap S-125 di Ukraina dan juga serangan Iskander terhadap sistem Air-IST di Oblast Sumy. Rusia juga menyerang pangkalan udara Aviotorsk di wilayah Dnipropetrovsk dengan rudal Iskander. Sasarannya adalah jet tempur MiG-29 yang berada di landasan pacu. Ukraina juga mengakui telah kehilangan satu jet tempur tersebut. Ini setidaknya merupakan serangan keempat yang terdokumentasi terhadap fasilitas ini sejak April. Secara kumulatif, pasukan Rusia berhasil menghancurkan 6 MiG-29. Ditambah dengan serangan terhadap lapangan udara di wilayah Poltava dan Mykolaiv, Rusia setidaknya telah menghentikan operasional 17 pesawat Angkatan Udara Ukraina tahun ini. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.